Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swasti, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore Sobat Tenggara yang sudah hadir dalam series Ngobrol Inklusif pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan ngobrol bersama di sore hari ini. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari diskusi ini. Program Ngobrol Inklusif ini sudah berlangsung sejak 2023 dan masih tetap terselenggara untuk menjadi media dan ruang diskusi seputar inklusi sosial desa dan masyarakat adat. Perkenalkan, saya Ulfi Monika Aulia, fasilitator lapangan dari Pundi Sumatera. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk ngobrol bersama Arimbi Haryanja. Arimbi Haryanja ini biasa dipanggil Arimbi. Dia merupakan mahasiswa jurusan Bisnis Digital Universitas Jambi. Dia juga merupakan mahasiswa magang di Pundi Sumatera yang melakukan proyek SAD Space dengan tinggal dan hidup bersama masyarakat suku anak dalam selama kurang lebih 20 hari di suku anak dalam di Karya Bakti Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Diskusi kali ini mengangkat tema berbagi pengalaman pemberdayaan di komunitas suku anak dalam. Pada kesempatan ini Arindi akan banyak bercerita tentang bagaimana proyek SAD Space yang mereka rancang, bagaimana komunitas menjalankan keseharian, dan juga bagaimana nilai-nilai serta praktik baik dalam keseharian komunitas ini. Pada acara ini juga akan diberikan sertifikat dan juga merchandise bagi tiga sobat eks Tunggara yang beruntung dengan mengisi link absensi yang diberikan di tengah acara. Sobat eks Tunggara nanti bisa menuliskan pertanyaan di chat box atau raise hand setelah RMB selesai berbagi cerita pengalaman melakukan magang di komunitas suku anak dalam di Wikari Bakti ini. Tadi di awal Sobat Estungkara juga sempat melihat video tentang program Estungkara. Di dalam video itu ada sejumlah masyarakat adat yang menjadi dampingan program Estungkara, di mana salah satunya adalah masyarakat adat suku Anak Dalam. Pada diskusi ini kita akan belajar banyak dan mengenai komunitas di melakukan riset, kemudian juga apa saja yang Arimbi lakukan selama berinteraksi di komunitas. Baik, langsung saja kita sapa Arimbi. Selamat sore Arimbi, Selamat sore Kak Ufi. apa kabar? Baik Kak, gimana kabarnya Kak? Ya, Alhamdulillah baik. Boleh dong Arimbi sharing nih terkait dengan SAD Space dan juga hal-hal yang Arimbi lakukan ketika berada di lapangan. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat sore kepada Kakak, Bapak, Ibu sekalian yang bergabung di dalam Zoom ini. Suatu kehormatan bagi saya karena saya bisa bergabung dan diundang di acara ini. Perkenalkan, nama saya Rimbi Haryanja. Saya mahasiswa program studi bisnis digital di Universitas Jambi. Sekarang saya sedang menempuh semester 7. Jadi saya akan menceritakan pertama-pertama program saya, apa sih SAD Space dan kenapa mau di magang di Pundi Sumatera. Nah, jadi SAD Space ini adalah salah satu program yang saya kelola dengan teman saya dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Janet. Jadi kami punya ide untuk mengolah suku anak dalam agar bisa dilirik oleh orang luar dari Jambi, go internasional lah bisa dibilang seperti itu. Karena kebanyakan jika kita dilihat dari festival atau fashion itu kebanyakan yang dilirik itu adalah orang yang bukan asalnya dari Jambi. Nah, jadi kami ingin suku anak dalam ini berkembang dan dilirik oleh masyarakat luar. Dan terbitlah SAD Space, yang mana nanti SAD Space ini kami buat beberapa program-program. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah ngelik Instagram kami, itu bisa dilihat ada beberapa postingan yang bekerja sama dengan UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Nah, jadi tujuan kami ingin berkolaborasi itu adalah ingin suku anak dalam ini di penglihatan orang luar itu tidak monoton gitu, tidak seperti pemikiran yang orang lama kan banyak orang berpikir suku anak dalam ini perspektifnya negatif gitu. Nah, kami ingin mempositifkan mereka, jadi membuat suku anak dalam ini menarik gitu, bahwa mereka itu punya potensi terutama di generasi mudanya. Nah, jadi kebanyakan kami mengambil talent itu dari generasi muda dengan tujuan melalui festival festival yang ada di Kota Jambi nantinya atau festival lainnya itu bisa menghadirkan suku anak dalam perwakilan dari Provinsi Jambi. Dan kenapa kami kolaborasikan dengan UMKM dan terus kami
magang di Pundi karena kami lihat dari background Pundi sendiri itu swadaya masyarakat yang mana sekarang juga mengolah tentang suku anak dalam dan kami berpikirlah ini adalah kolaborasi yang epik antara SAD Space, UMKM yang di Kota Jambi dan juga Pundi Sumatera. Terbitlah SAD Space ini dengan tujuan tadi yaitu untuk membawa suku anak dalam ini dilirik di kancah nasional maupun internasional. Seperti itu, Kak. Sungguh luar biasa sekali ya Rimbi. Mungkin juga lebih ke sharing juga ya bagaimana sih apakah komunitas itu ketika Arimbi mencadangkan terkait dengan program SKD Space, apakah ada pemahaman-pemahaman yang ribet dimengerti oleh komunitas itu sendiri, Arimbi? Bagaimana sih cara pendekatan Arimbi kepada komunitas lah? Ini menarik Kak, karena waktu awal-awal kita ada sosialisasi itu, kita ada Hmm? sedikit kesalahpahaman dengan komunitas yang ada di Bungo, karena di situ Desa Dwi Karya Bakti. Nah, di situ kami hanya mengambil beberapa talent anak muda dan kami buat PPT waktu itu. PPT itu kami tidak menggabungkan antara pria dan wanita. Namun saat kami perlihatkan kepada masyarakat, masyarakat adat yang di sana, mereka beranggapan bahwa uh, model kita itu, cewek dan cowok itu kita satukan. Nah, di suku anak dalam itu sendiri ternyata masih berpegang teguh bahwa pria dan wanita itu tidak boleh dekat-dekatan gitu. Padahal kita tidak bermaksud untuk mendekatkan baik wanita maupun pria, hanya slide yang berbeda. Jadi kesalahpahaman itu agak buat kita tegang di situ ya Kak, karena hampir Iya, iya. menjelaskan itu susah sekali. Namun saat kita mencoba untuk membaiki, mengasih bukti bahwa itu tidak negatif, itu hanya bentukan slide, itu bisa disusun dengan bagus, mereka lambat laut mau mengerti. Terus kesulitan yang saya dapatkan di lapangan waktu itu adalah berkomunikasi dengan induk-induk. Karena kebanyakan induk-induk itu bahasanya masih campuran ya Kak, antara bahasa Indonesia dengan bahasa mereka. Tapi kalau untuk anak mudanya itu sangat lancar dalam berbahasa Indonesia. Jadi saya terbantu banget karena ada fasilitator Kak Ulfi yang bantu kami untuk dekat dengan eh, induk-induk yang ada di sana, warga-warga yang ada di sana. Oke, Ya, Masya Allah, luar biasa, Rimbi. Berarti memang butuh butuh sebuah pemahaman berulang ya. Kita memberikan iya penyuluhan betul Kak. konsultasi berulang ya kalian ke komunitas sehingga mereka akhirnya bisa ikut dalam kegiatan yang kalian rancang. Oke, Iya. dalam routing ini kita juga ada mahasiswa magang yang lainnya ya. Ada Janet. Nah, halo Janet. Mungkin Janet mau sharing terkait dengan pengalamannya. Boleh nih, silahkan. Karena Janet Fiona ini juga merupakan founder dari SAD Space. Jadi tidak hanya Amber Rimbi, Betul Janet Kak. juga mereka kolaborasi berdua terkait dengan project dari SAD Space ini. Halo Janet. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya sembari menunggu Janet. Mungkin sedang ada kendala. Jika ada pertanyaan kepada Arimbi, boleh eh, tuliskan di. Oke, sebentar. Hostnya setting nggak bisa open mic. Oke, sembari itu mungkin bisa mengisi eh, chat box yang ada di chat box, absen yang ada di chat box. Janet, sebentar. Halo Janet. Halo Kak Ufi. Udah bisa. Oke, udah bisa Kak. Oke, Janet, bisa on cam? Oh, oke. Oke, Janet, gimana nih kabarnya? Baik Kak Ufi, thank you. Kakak gimana? Alhamdulillah juga
Baik. Boleh dong sharing Janet terkait dengan project Janet bersama Arimbi di SAD Space dan juga pengalaman-pengalaman selama di lapangan. Kok kemut ya Janet ya? Oke Kak, kalau misalkan pengalaman Janet selama magang di Puni Sumatera pastinya berkesan banget, seru banget Iya. bisa bisa ketemu sama teman-teman baru, bisa kenal apalagi namanya suku anak dalam ini cukup sulit ya Kak untuk kita deket gitu sebenarnya, tapi di Puni Sumatera benar-benar ngasih akses untuk kita belajar bersama kayak gitu. Kita banyak belajar tentang kebudayaannya yang mereka mungkin masih sangat tradisional dan juga kita berbagi pengalaman. eh, Terlebih lagi ya tadi Space ini kan kita punya project mengenai bidang entertain atau bidang fashion. Nah, di situ kita itu mengajak suku anak dalam berpartisipasi gitu. Nah, kurang lebih pengalamannya seru banget dan antusias mereka juga oke banget sih Kak Ulfi. Jadi benar-benar memorable sih menurut Janet. Oh ya, berkesan ya intinya Janet. Iya banget Kak. Informasi untuk teman-teman di room Zoom ini juga kita eh, ada link absensi yang bisa teman-teman isi. Itu ada linknya ada di chat box ini. Mungkin juga ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tuliskan di kolom chat. eh Kita kembali lagi nih ke Arimbi. Arimbi, kalau misal pengalaman Arimbi yang sangat berkesan sama anak-anak apa? Apakah Arimbi sempat ikut kegiatan-kegiatan Arimbi dan Janet lah sempat ikut kegiatan-kegiatan mereka bagaimana mereka berkehidupan kayak gitu. Yang berkesan itu waktu itu aku mencari Bana, Kak, dengan salah Hmm. satu induk yang ada di komunitas tersebut. Nah, jadi kita itu mencari Bana ke hutan bersama teman-teman yang lain, terus beberapa makanan khas dari mereka. Dan di situ ternyata hutannya masih asri. Pas kami masuk ke dalam itu yang sangat berkesan, kita hampir jatuh karena memang agak terjal ke bawah dan Hmm. licin dan banyak nyamuk pastinya. Tapi di balik itu semua kita menyadari bahwa ternyata mereka masih berpegang teguh pada alam gitu. Jadi kebanyakan mereka seringnya ke alam, cari apa-apa ke alam, buat kita tersadar bahwa budaya mereka ini sangat unik gitu. Itulah yang membuat kita kayak itu pengalaman yang gak akan pernah aku lupakan karena aku hampir jatuh, Janet hampir jatuh, terus kita punya satu teman lagi dia beda project dengan kita tapi ikut ke lapangan, kita hampir jatuh di situ mencari Bana dan induknya juga membawa anaknya dibopong atau digendong gitu. Dan itu seru banget kan. Itu Sangat Kak. luar biasa ya hal yang pengalaman yang berkesan. Si Janet gimana kemarin juga sempat ikut kegiatan mereka mengakop ya. Itu merupakan suatu tradisi mereka. Gimana tuh Janet? Bisa sharing lah terkait hal itu. Dengan hal apa Kak? Sorry. Yang ngakop kan pernah ikut tuh. Kan untuk Janet yang mungkin baru pertama kali berbaur bersama komunitas adat suku anak dalam ya. Jadi hal itu mungkin eh, eh, belum pernah dilakukan selama ini dan baru bisa dilakukan ketika berada di komunitas. Gimana perasaannya? Pastinya seneng banget ya Kak. Kan kayak selama di desa tuh kayak tiap hari tuh ada aja tuh kegiatannya. Eh, Hmm. dari mereka yang kayak ngakop ikan kayak gitu kan yang mereka ngajarin oh ternyata caranya mereka tuh beda loh dengan yang kita biasanya menangkap ikan kayak gitu mereka pakai tangan kedua tangan tanpa bantuan alat lain kayak gitu kalau misalkan ditanya soal yang paling berkesan nih sih ya Kak jadi paling senang pas diajarin sama induk-induk bersenandung. Oke. Oh, Bersenandung. bersenandung ya. Iya, karena mereka tuh sangat informatif banget ngejelasin kayak, oh ternyata senandung itu doa loh, tapi pakai bahasanya mereka kayak gitu. Mereka jelasin juga ada yang doa untuk alam, cara gimana mendapatkan hasil panen kayak gitu Kak. Itu tuh benar-benar apa ya? Dari mereka tuh kayak tulus gitu. Jadi ngerasanya kayak gitu sih Kak. Makanya kayak Hmm. seneng aja dengar-dengar kebudayaan dari induk-induk di sana kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Janet.
Sangat luar biasa sekali ya teman-teman, bahwasanya memang program magang intensif untuk generasi muda yang diadakan pun di Sumatera ini juga sangat menjadi wadah bagi generasi muda seperti Janet, Arimbi, dan generasi muda lainnya. Oke, saya ingatkan kembali untuk sobat Eksongkar yang hadir pada hari ini ada bisa mengisi link absensi yang dibagikan di kolom chat box. Setiap peserta yang mengisi absensi nanti akan mendapatkan e-sertifikat yang dikirimkan secara langsung ke email masing-masing. Eh, se- Mungkin juga ada pertanyaan, boleh raise hand atau juga menuliskan pertanyaannya ke chat box. Oh iya, Janet, Arimbi, kan ini kalian kan magangnya di komunitas itu kan cuma 20 hari kemarin ya. Nah, untuk kedepannya SAD Space ini harapan dari kalian tuh bagaimana? Ya, karena kan kalau terkait project kan cuman sudah selesai nih kalian. Tapi kan sayang sekali kalau misalnya SAD Space ini cuman habis di situ saja. Nah, gimana sih kelanjutan dari project dari SAD Space ini? Boleh Arimbi atau Janet, silahkan. Izin menjawab terlebih dahulu. Jadi walaupun kami udah selesai selama 20 hari di lapangan, itu ada beberapa konten juga yang sekarang lagi proses editing, Kak. Jadi kalau untuk konten itu masih jalan. Tapi untuk kegiatan mungkin kita agak pending dulu sampai nanti ada project selanjutnya. Dan harapan kami pinginnya SAD ini terus berkembang, Kak. Dan kalau bisa nih, Kak, pun dia ada kegiatan, SAD Space masuk gitu. Ya pinginnya Oh, berkembang terus Kak, karena kita lihat dari idenya juga luar biasa dan orang-orang juga supportnya luar biasa Kak. Jadi kami berharap SAD Space ini terus berkembang. oke, kalian juga ada kerja sama UMKM ya? Iya betul Kak. Oke, Janet, gimana Janet? Harapannya dari kamu, Janet, SAD Space-nya ke depannya? Kalau harapan dari Janet pribadi Kak untuk SHD Space ini yang pastinya pengennya SHD Space tetap jadi wadah informasi untuk suku anak dalam, terus ngedukung mereka, nge-support mereka, kayak gitu kegiatan-kegiatan tuh pengennya SHD Space juga ikut membagikan kegiatan dan kalau untuk project-project berikutnya kayaknya eh, kalau ada mungkin pun di Sumatera akan ngajak lagi, kayaknya kita bakal tertarik sih Kak, kayak gitu. Tapi nanti mungkin bisa dikomunikasikan lagi. Ya, sungguh luar biasa berarti semangat anak muda ini tidak tidak hanya berhenti di sini kan ya. Semoga memang ada kolaborasi-kolaborasi yang akan kita kerjakan bersama. Di mana kan SAD Space ini juga sudah bekerja sama dengan UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Nanti mungkin dalam festival UMKM tersebut ikut dalam berbagai festival. Kemudian nanti bisa salah satunya adalah model dari komunitas kita ya yang kita ambil. Mungkin mereka juga sudah ada eh, kemampuan ya yang dari ini dari komunitas kita mungkin bisa Arimbi dan Janet juga asah kembali. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan Sobat Estungkara menuliskan eh, pertanyaannya di chat box atau bisa raise hand. Saya ingatkan kembali juga untuk Sobat Estungkara yang hadir bisa mengisi link absen yang dibagikan di kolom chat box. Setiap peserta yang mengisi link absen tersebut akan mendapatkan e-sertifikat. Oke, baru masuk nih, Nahda. Bolehlah searching-searching juga, sharing-sharing juga lah Nahda terkait dengan
pengalaman Nahda selama di lapangan. Sedikit informasi, Nahda ini juga mahasiswa magang kita yang di komunitas Suku Anak Dalam Dwi Karya Bakti. Jadi pada periode Agustus kemarin ada 3 mahasiswa yang magang di komunitas kita. Ada Arindi, Janet itu untuk SAD Space dan juga ada Nahda programnya Eko Publik. Mungkin boleh Nahda sharing-sharing sedikit terkait itu. Halo Nahda. Halo Nahda. Mungkin sembari menunggu Nahda, kita juga ada Naswa Mardiah nih. Naswa ini juga eh, pernah magang internship di Sumatera. Mungkin bisalah Naswa ikut sharing terkait dengan pengalamannya pada saat magang di Pundi Sumatera. Halo, halo Naswa. Oke, ini ada pertanyaan di kolom Halo. box. Ini bertanya Kak, Provinsi Jambi ini ini cukup sangat unik ya, Kak. Kita memiliki 3 masyarakat adat yang tersebar di beberapa daerah Provinsi Jambi, yaitu Suku Anak Dalam atau Orang Rimba, Talang Mama, dan Banteng Sembilan. Pertanyaannya adalah apakah program SAD Space ini akan berlanjut dengan masyarakat lainnya atau hanya akan berfokus pada suku anak dalam saja? Gimana Arimbi pertanyaannya? Apakah bisa di-sharingkan? Apakah SAD Space ini akan berlanjut pada masyarakat lain atau hanya ke fokus pada SAD saja? Jadi sebenarnya pada awal mula ide ini itu berfokusnya hanya kepada SAD aja, Kak. Namun untuk masyarakat lain tidak menuntut kemungkinan kita mungkin bisa berkolaborasi dalam bentuk yang berbeda. Seperti namanya saja sudah suku anak dalam space ya, Kak. Mungkin akan fokusnya ke sana, tapi kami tetap bisa bergerak atau banting setir lah sedikit untuk ke hal lain selain dari suku anak dalam. Seperti itu, Kak. Berarti bisa saja ya Iya, SAD Space ini tidak komunitas SAD, tapi ketika mungkin masyarakat adat di luar lainnya kali ya. betul, Kak. Suara saya kedengaran Arimbi? Kedengaran, Kak? Oke. Ya, mungkin memang SAD Space-nya harapannya tidak hanya ke fokus pada SAD, mungkin ada masyarakat adat yang lainnya karena di Jambi sendiri itu seperti yang teman kita sampaikan di kolom chat banyak sekali masyarakat adat. Salah satunya ada Talang Mama yang memang bisa eh, berkiprah pada SAD Space juga karena terkait dengan kebudayaan juga mereka mumpuni banyak sekali. Mungkin ada pertanyaan lagi boleh raise hand atau tuliskan di kolom chat. Oke, teman-teman informasi lagi di kolom chat box itu sudah ditulis terkait dengan link absensi bagi peserta yang sudah mengisi link absensi.
yang mengisi link ASMC bisa mendapatkan sertifikat. Baik Najwa, Najwa Mardia ini merupakan salah satu mahasiswa magang juga yang di lokasi kita yang di Sarolangun. Mungkin Najwa bisa eh, sharing ya terkait dengan pengalamannya. Baik, halo semuanya. Apakah suara saya terdengar? Dengar, halo Najwa, gimana kabarnya? Halo, baik Kak, apa kabarnya? Alhamdulillah, Najwa ini merupakan mahasiswa magang kita di periode Juni ya, Juli, Najwa. Ya, Juli, periode Juli. betul. Boleh Najwa sharing lah pengalamannya terkait dengan Project Najwa di Sarolangun, di komunitas suku anak dalam kita yang ada di Sarolangun, dan apa saja yang Najwa lakukan selama berkegiatan di sana. Ya, jadi saya di sana itu berangkat di tanggal 13 ya, 13 Juli. Eh, yang saya bawa untuk suku anak dalam, khususnya di Kejumat, desa Kejumat, yaitu pembuatan pupuk organik. Lalu dari magang ini banyak sekali hal yang saya dapatkan ya, mulai dari teman baru, lalu juga banyak kan orang-orang yang datang em, dari dinas sosial, lalu juga ada dari teman-teman, saya lupa pokoknya dari kedinasan Kejaksaan Tarulangun. Itu juga salah satu pengalaman untuk dan saya juga mengetahui bagaimana eh, suku anak dalam itu bisa hidup Halo di Najwa, era. agak Ya, halo. putus suaranya. Oh ya, sorry. Oh, masih keputus? Oh, enggak, sudah enggak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, pengalamannya tentu aja banyak sekali yang saya dapat di sana, mulai teman-teman baru, lalu juga dari fasilitator juga. Saya banyak belajar sekali dari mereka. Terus, tentu aja saya juga belajar banyak dari suku anak dalamnya. Entah itu di Kejumat, di... Halo, Halo, nggak kedengeran agak lagi. ngelek Najwa suaranya. Oh iya, Halo. kayaknya sinyalnya Kak, gimana ya? Ya, coba itu udah lancar tadi pas ngomong. Oh, tapi aman aja ya. Pokoknya Oke. banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama magang 20 hari. Ya, sungguh luar biasa. Ada hal-hal yang eh, tidak pernah Naswa lakukan ketika di ini, ketika di sana, ada hal-hal yang menarik apa saja sih? Kayak apa ya? Mungkin mandi di sungai. Kan kalau misalnya kita tinggal di kota, nggak, sungai itu jarang ya Kak ya. Kalau misalnya Hmm. mau juga di Batanghari. Batanghari kan juga jauh dari pemukiman Aswa. Jadi mandi di sungai, terus ngobrol bareng sama warga di sana. Kalau kita tahu kan orang yang ada di kota itu sudah jarang ya untuk ngobrol bareng dan individualismenya sudah ada gitu. Tapi di sana belum. Masih ada rasa kebersamaannya. Kekeluargaannya masih kuat sekali ya, Naswa di sana. Oke, Betul. untuk kegiatan project Naswa, apa yang akan Naswa lakukan kepada proyek itu, atau kalau tetap berlanjut atau sebatas magang kemarin saja Harusnya keberlanjutannya. harusnya tetap berlanjut ya karena uh, buat pupuk organik ini sebenarnya gampang dan mereka juga memahami sebenarnya mereka sudah familiar lah tentang bagaimana cara membuat pupuk organik. Uh, Semoga saja mereka kan juga lagi mulai sekolah lapang menanam gitu kan sayuran. Semoga aja dari pupuk organik ini bisa bisa diteruskan gitu. Ya, karena mereka juga ada proyek sekolah lapang ya. Kemudian kemarin juga Naswa program yang Naswa tawarkan itu adalah pupuk organik juga, mungkin ada kesignifikannya antara hal tersebut ya. Oke Betul. Naswa, terima kasih banyak Terima atas kasih. sharingnya. Ada lagi yang mau Naswa sampaikan? Boleh Cukup, Kak. mungkin Terima kasih. eh, terlalu cepat ya waktu berlalu, waktu 20 hari itu terlalu singkat kali. Iya, betul. Dan Nah, sebenarnya juga banyak ya kegiatan dari eh Pundi sendiri gitu. oke. Terima kasih Naswa. Makasih.
Mungkin ada yang mau ingin bertanya kepada Naswa, Rindi, Janet terkait dengan program mereka ataupun pengalaman mereka selama magang di Pundi Sumatera, boleh raise hand atau tuliskan di chat box obrolan. Oke, informasi juga kepada teman-teman jangan lupa mengisi link absensi yang ada di chat box. Bagi peserta yang telah mengisi link absensi akan mendapatkan e-sertifikat dan langsung dikirimkan melalui peserta masing-masing. Oke, ini ada si nah, Naswa temanmu yang magang di Sawangan kemarin siapa? Lita, Ini, Kak Lita. nah, dong nih juga ini namanya Muhammad Dafa Faradila ya. Ya Ya, ini Kak. Itu nama. nama akun kami. Oh iya, boleh boleh lah, sharing juga nih. Ini juga mahasiswa magang kita yang di Sarulangan Periode Juli ya. Mungkin bisa juga sharing di room meet ini terkait dengan pengalaman yang kamu lakukan deh selama di sana. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Baik, izin suara. Apakah suara saya terdengar jelas? Bentar. Satu device aja ya, Kak. Tidak Iya apa boleh. namanya beda. Soalnya ini akun teman saya. Silahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Zahra Nurlita Amanda, biasa dipanggil Lita. Di sini aku mahasiswa semester 7 sekarang dari Teknik Lingkungan Universitas Jambi. Nah, sebelumnya itu pada bulan Juli kemarin saya mengikuti magang dari Pundi Sumatera. Nah, di sini saya ditempatkan di Sarolangun di Pematang Kejumat bersama dengan Naswa. Nah, untuk di daerah Sarolangun sendiri itu ada 3 daerah binaan dari Pundi Sumatera, yaitu Desa Sukajadi, Desa Pematang Kejumat, dan juga Desa Pulau Lintang. Nah, untuk di sini karena desanya itu ada 3 dan tim magang hanya ada 2 orang ya untuk di desa itu pada periode di bulan Juli. Jadi kami itu ditempatkan dibagi gitu. Wawa, Wawa yang manggilnya. Wawa di Pulau Lintang sama di Sukajadi di apa di Pulau Lintang sama di Matang Kejumat dan juga saya di Matang Kejumat sama di Sukajadi. Untuk hari pertama langsung ke Sukajadi bagus banget sih gimana ya. Perjalanannya jauh banget dari kalau mau masuk dari tempat itu dari jalan akses jalan besar ke daerahnya. Kemudian juga baru pertama kali juga saya tinggal sama SAD bisa dibilang kan. Jadi sering kayak sebelum pergi itu ketemu mitos kayak diomongin sama orang tua, hati-hati SAD itu gini-gini loh. Makanya tuh harus jaga sopan santun, harus jangan sampai deket banget sama mereka kata orang tua saya nih. Ternyata tuh apa yang orang tua saya bilang itu berbeda jauh banget dengan ekspektasi pas realitanya tuh pas di sana. Kemudian untuk hari-hari pertama ya, dalam minggu-minggu pertama, hari pertama, kedua, ketiga, itu kami fokusnya ke pengenalan sama mereka. Jadi kami itu lebih kayak perkenalan, pendekatan, biar kita itu tahu sebenarnya tuh yang mereka butuhkan tuh apa, apakah proyek kami ini mereka butuhkan atau enggak. Nah, terus itu sudah perkenalan, udah deket nih sama mereka, barulah kami tuh menawarkan proyek kami sebagai solusi untuk dari mereka. Kalau proyek eh, Lita sendiri ya, itu tentang pakan alternatif dari limbah sawit gitu. Nah, kan di daerah sana kan banyak nih sawit. Bisa dibilang mereka itu selain hidup berdampingan sama hutan juga perkebunan warga. Nah, di situ Lita ngasih solusi gimana kalau misalnya limbah-limbah sawitnya ini kita jadikan itu aja pupuk gitu kan untuk ternak mereka. Nah, di sana ada beberapa ternak dari mereka 2, 3 dan itulah yang pengen Lita fokuskan dari kajian Lita. Selain itu Lita juga melihat bagaimana budaya mereka gitu. Kalau dari Lita itu aja Kak.
Terima kasih. Oh, ya, terima kasih Lita. Sangat menarik sekali. Berarti hampir sama ya proyek yang kalian tawarkan ke komunitas dengan Naswa. Sama-sama buat pupuk organik ya. Sangat Pakan. bermanfaat sekali pasti bagi komunitas karena sama-sama kita ketahui di komunitas Matang Jumat itu mereka juga ada budidaya ternak ya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat box. Pertanyaan dari Kak Luna. Menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan di komunitas suku anak dalam, bagaimana program pemberdayaan ini diperkenalkan untuk membantu mereka dan pendekatan apa yang digunakan agar diterima oleh komunitas dengan cara hidup yang berbeda. Selain itu, apa tantangan terbesar dalam melibatkan mereka dalam program pemberdayaan di komunitas suku anak dalam? Boleh dibantu sharing lagi ya Rimbi, mungkin bisa Lita atau Nazwa nanti menambahkan. Maksud dari pertanyaan ini adalah bagaimana sih program pemberdayaan yang SAD Space ini atau yang pupuk tadi juga diperkenalkan untuk membantu mereka dan kemudian pendekatan apa saja yang kalian lakukan agar program kalian bisa diterima dan juga tantangan terbesarnya. Boleh Arimbi? Oke Kak, izin menjawab Kak. Nah, jadi saya mungkin bisa menjawab tentang tantangan terbesar ya Kak. Kalau untuk kesehatan mungkin saya kurang ahli di bidang itu. Itu mungkin bisa ditanya oleh teman saya, Nada, karena dia kesehatan masyarakat. Di sini saya mungkin tantangan terbesar kita itu tentang program kita kepada suku anak dalam itu adalah bagaimana pemikiran mereka hampir negatif tentang kami. Jadi tantangan terbesar kami adalah membawa mereka berpikir baik bahwa orang datang ke mereka itu untuk membantu mereka gitu, untuk membantu berkembang mereka, bukan ke hal yang negatif. Jadi tujuan beberapa kami anak magang datang ke komunitas tersebut adalah tidak luput dari untuk membantu komunitas tersebut agar berkembang dan dikenal oleh orang banyak. Namun sering sekali kita temuin beberapa seperti induk-induk atau orang tua itu melihatnya aneh gitu, tapi ada juga yang melihatnya justru uh, senang gitu. Jadi kembali lagi kepada individu. Jadi bagaimana cara kita biar menjelaskan kepada mereka agar mereka bisa menerima dengan baik. Mungkin dari cara komunikasi kita itu saja Kak. Ya, Tantangannya. terima kasih Arimbi. Juga SAD Space ini bertuju pada kader ya Arimbi. Iya, Jadi betul memang Kak. eh, kader ini adalah orang-orang yang sudah sudah bergelut lah, sudah paham terkait dengan ini, sudah diajak komunikasi sudah lancar. Jadi memang pemahaman yang Arimbi berikan dan teman-teman dari SAD Space itu lebih bisa Diterima kepada dipahami oleh mereka. benar Kak. Oke, mungkin untuk yang dari Sarulangun ya, Lita, boleh Naswa terkait dengan eh, rendahnya pendidikan mereka, kemudian juga bagaimana sih menghadapi keterbatasan akses pendidikan mereka, kesehatan, dengan cara teman-teman, bagaimana pendekatan teman-teman ketika menawarkan program kalian tadi kayak gitu. Nah, sehingga mereka memang merasa ini nih memang solusi dari masalah kami sebenarnya. Mungkin Lita bisa menjawab ya, Kak. Hmm. Kalau dari akses pendidikan mungkin karena mereka itu jauh aksesnya ke sekolah, jadi rata-rata kalau kita lihat selama 20 hari di sana, mereka itu jarang ada yang bisa bersekolah hingga SMA gitu nah. Hingga tamat Mm-mm. SMA gitu kan. Kalau kita kan 12 tahun ya kan, SD, SMP, SMA. Kalau mereka itu yang di Sarlangun nih jarang ada. Mereka biasa tuh cuman sampai SMP ataupun cuma sampai SD. Mungkin dari hambatannya kalau yang perempuan mungkin dari budaya ya, karena mereka itu kalau sudah masuk usia dewasa, udah mains kalau orang bilang kan halangan. Nah, itu biasanya menikah sudah ataupun sudah kayak diwajibkan untuk punya keluarga. Nah, tapi tuh kalau yang dari laki-lakinya biasanya sampai dia tamat SMA dan biasanya tuh sesuai dengan penjurusannya biasa di SMK kalau di Pulau Lintang sama di Sukajadi sama di Kejumat
Kemudian kalau tantangannya itu ini sih dari kepercayaan mereka, kayak emang ini nih bisa membantu kami gitu ya. Mereka itu kayak nggak percaya apa yang kita bawa itu bakal bermanfaat bagi mereka gitu. Jadi tuh gimana cara kita jelasinnya itu lebih sederhana mungkin agar bisa dipahami, karena kami nih kan yang biasa di perkuliahan di kampus kalau ngejelasin kan secara ilmiah ya kan, secara ilmiah, sejarah bahasa Indonesia sekali, terus dibawa ke mereka yang susah gitu kan. Kadang mereka itu pakai bahasa rimba, kami pakai bahasa Indonesia, jadi tuh masih sering ketimpangan kalau dari. Halo? Halo? Mungkin Lita sudah terputus ya kali jaringannya. Baik, mungkin yang dapat kita ini kan bahwasanya memang banyak sekali pendekatan atau teori yang bisa kita lakukan ke komunitas. Salah satunya adalah mulai pendekatan melalui anak-anak. Karena kan biasanya anak-anak ini lebih lebih penasaran, lebih penasaran terhadap kita orang baru yang datang. Jadi eh, bisa lebih lebih komunikatif lah kita sama anak-anak, kemudian baru beranjak ke kader yang lain dan kemudian dewasa. Mungkin dari Janet atau Naswa ada yang ingin ditambahkan terkait dengan pertanyaan di chatbot tadi. Sembari itu kita masuk ke pertanyaan kedua yaitu dari Anissa, yaitu menurut teman-teman apa saja permasalahan yang masih ada di komunitas? Kira-kira apakah permasalahan itu bisa generasi muda lakukan sebagai agen perubahan? Oke, Kali boleh, Umbi? Atau Nahda mungkin? Ya, izin Kak sebelumnya. Oh, Nahda, iya, informasi Nahda ini juga mahasiswa magang kita di periode Agustus kemarin. Dia salah satu yang saya katakan tadi, mahasiswa kita yang proyeknya adalah Ecobrik. Juga sebelumnya Nahda juga pernah melakukan pengabdian masyarakat selama 6 bulan di tahun 2023. Sudah pernah melakukan pengabdian di sana, kemudian Nahda mengikuti lagi kegiatan magang internship selama 20 hari, sangat luar biasa. Coba mungkin sharing lah Nahda terkait dengan pengalaman Nahda di komunitas hingga membuat Nahda ingin kembali lagi ke sana. Oke, sebelumnya terima kasih kami ucapkan untuk Kakak karena memberi kesempatan untuk kami. Eh, Sedikit cerita, sebelumnya saya sudah pernah pengabdian kepada masyarakat itu selama 6 bulan, tepatnya di Desa Dwi Karya Bakti SAD di Dwi Karya Bakti. Itu kami melaksanakan kegiatan yang bertuju kepada kesehatan, ya, seperti mendirikan posyandu, sanitasi, memberi edukasi tentang sanitasi lingkungan yang ada di sana, personal hygiene dan sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian saya diberi kesempatan lagi, satu kali lagi untuk melaksanakan internship atau magang selama 20 hari oleh Pundi Sumatera. Yang mana saya mengambil tema magang saya ini adalah untuk dengan tujuan mengurangi sampah yang ada di komunitas suku anak dalam Dwi Karya Bakti dengan membuat ekobrik, atau di sana kita bisa membuat menjadi kursi, meja. Nah, kebetulan saya sendiri membuat rak buku untuk di komunitas melalui sampah yang ada di sana. Jadi tujuan saya yaitu untuk mengurangi sampah non-organik yang ada di komunitas. Karena setelah survei atau kita tahu sendiri ya di sana banyak sampah, sehingga apa sih solusi untuk
sampah yang banyak di sana. Kemudian saya eh, memiliki solusi. Solusinya itu untuk membuat ekobrik dari sampah tersebut. Seperti itu. Kemudian tadi Kak Anissa bertanya kan Kak, apa sih masalah yang ada di komunitas? Menurut saya sendiri karena saya mengambil tema tentang sampah selama 20 hari itu menurut saya kurang karena sampah yang ada di komunitas itu sangat banyak, Kak. Jadi untuk 20 hari itu masih dibilang kurang cukup untuk mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sana. Seperti yang saya lakukan kemarin kan 20 hari. Itu sampah tetap ada, bukan teratasi, tetapi tidak semua seperti itu, Kak. Jadi masalah sampah di sana sangat menjadi prioritas utama lah, bisa dibilang seperti itu, Kak. Kak Lutfi, izin, Kak. Seperti itu, Kak. Ya, memang waktunya sangat singkat ya Nada, cuma 20 hari, sedangkan untuk menginisiasi project itu hingga memang bersih dan ini butuh waktu yang lama ya. Nah, Mungkin ada event yang mungkin bisa kita kolaborasikan lagi sehingga memang Nahda lebih bisa berinteraksi lebih lanjut terkait dengan project Ekorobik tadi. Karena memang ini targetnya anak-anak ya, yang lebih ke bagaimana sih anak-anak itu lebih melek terhadap sampah. Bahwasanya sampah itu bukan sekedar ya habis buang, kemudian juga bisa dikelola lagi. Oke, mungkin Arimbi, boleh nih pertanyaan dari Kak Nisa tadi, mungkin boleh Arimbi sharing juga terkait dengan menurut Arimbi nih, apakah permasalahan yang masih ada di komunitas itu dan apakah generasi muda kampus seperti Arimbi dan teman-teman yang lain tuh bisa mengatasinya? Izin Kak, tambahan dari saya, mungkin itu di bidang pendidikan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga sama Dapa, tapi di sini saya sebagai salah satu peserta magang yang udah pernah ke lapangan, itu saya melihat betul bagaimana keterbatasan akses pendidikan yang ada di sana. Jadi banyak anak-anak dalam komunitas tersebut itu tidak memiliki akses yang memadai, baik dari segi lokasinya, terus kurangnya fasilitas atau bahkan faktor dari induk-induk tersebut. Jadi dengan program SAD Space ini salah satunya dengan kami mengambil talent dari suku anak dalam, kami harap UMKM melirik mereka dan membawa mereka untuk acara formal ke Jambi itu dapat membuat wawasan mereka bertambah bahwa dengan mereka mengikuti pendidikan atau ikut keluar itu bisa membawa mereka juga perekonomian mereka lebih baik dan membawa mereka lebih dikenal. Jadi menurut saya, hal yang paling berpengaruh dari sebuah komunitas itu adalah pendidikan. Jadi, kalau pendidikan tersebut baik, maka masa depan anak-anak komunitas itu akan baik pula. Jadi, menurut saya, peran dari Pundi Sumatera ini sangat baik melalui program kami. Kami harapkan program ini nantinya juga akan bisa berkembang dan membantu cara berpikir mereka bahwa dengan pendidikan mereka bisa keluar dari zona kemiskinan. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak Aribi Haryanja terkait dengan sharingnya. Informasi juga untuk teman-teman, saya ingatkan kembali untuk Sobat Estungkara yang hadir bisa mengisi link absensi yang ada yang sudah dibagikan di kolom chat box. Setiap peserta yang mengisi link absensi nanti akan mendapatkan sertifikat yang dikirimkan secara langsung ke email teman-teman. Oke, mungkin eh, ini ada juga pertanyaan dari Maulana Aditya. Pertanyaan itu terkait dengan eh, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang SAD Space ini tawarkan? Apa saja hanya modeling atau hanya kayak em, yang kegiatan-kegiatan yang di diliput saja, kayak tadi kan cuman dari keterangan Arimbi kayak cuman jadi model, jadi ada UMKM kemudian yang menggunakan produk UMKM itu dari SAD kita, atau hanya kayak itu saja atau ada kegiatan lainnya yang ditawarkan dari SAD Space ini.
Jadi sebenarnya Kak, kegiatan utamanya memang kami ingin mencari talent untuk direkrut menjadi model di UMKM yang ada di Kota Jambi. Namun terus berjalannya waktu, kami melihat bahwa kebudayaan yang unik dari suku anak dalam ini. Jadi kami tidak hanya mengambil talentnya, kami juga ingin uh, meliput kebudayaan mereka, mempromosikan lah bisa dibilang Kak. Dengan mempromosikan kebudayaan mereka itu, disitulah timbulnya banyak kontribusi baik dari kader-kader yang masih muda maupun induk-induk. Jadi tidak harus menjadi modeling dari kebudayaan mereka saja, itu juga bisa menjadi kegiatan kami. Begitu Kak, karena mereka sangat unik. Memperkenalkan kebudayaan lebih Iya, lanjut ya betul. setelah Iya kalian Kak. melakukan interaksi selama 20 hari eh, ter, ter, terfikirlah bahwasanya memang kebudayaan salah satu yang unik yang bisa didapat dari program SAD Space ini. Iya, Oke, terima betul. kasih Nurla. Di sini juga ada Nur Aisyah Mardiah. Nur Aisyah Mardiah ini eh, mahasiswa magang periode Agustus di Erlangun. Boleh Nur Aisyah sharing dong sedikit pengalaman terkait dengan ketika Nur Aisyah berada di komunitas dan juga proyek yang Nur Aisyah tawarkan kemarin kepada komunitas. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Mardiah. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Jambi yang magang di Pundi Sumatera juga. Tepatnya saya di Kabupaten Sarolangun, Pematang Kejumat tepatnya. Kelurahan Limbur Tebesi, Kecamatan Batin Delapan. Nah, di sana saya berfokus pada mengangkat kebudayaan di sana. Nah, di sana itu seperti petile dan lain-lain. Tapi yang saya ingin perkenalkan adalah di situ waktu itu juga ada kunjungan dari Kemensos. Nah, maka dari itu saya juga ingin mengangkat tarian dari eh, khasnya Sukana Dalam seperti tari Bedeti yang pada saat itu saya tanyakan masih belum masih belum tahu mereka tentang tari Bedeti ini sendiri. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan tari BDT itu ke sana. Dan alhamdulillah kemarin sewaktu kunjungan ke Mensos itu berhasil dan itu diikuti oleh kader-kader SAD Pematang Siantar sendiri. Gitu Kak. Oke, so luar biasa ya Nur Aisyah lebih ke menggali terkait dengan potensi budaya mereka. Memang SAD ini sudah lebih ke ada modernisasinya. Jadi untuk anak-anak kecil itu kadang tidak terlalu diperkenalkan oleh orang tuanya ya. Jadi memang sama seperti di Kabupaten Bungo, kebetulan saya juga fasilitator lapangan di Kabupaten Bungo, SAD Bungo. Itu memang SAD yang kecil itu bahkan kalau kita tanya yang kader SMA-nya sudah tidak tahu dan tidak paham terkait dengan budaya mereka karena terkait zaman dan modernisasi tadi. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau teman-teman boleh ke chat box yang ada di Zoom Meet ini atau dari teman-teman mahasiswa magang yang ingin di-sharing lagi boleh silahkan terkait dengan eh, proses pendekatannya. Mungkin Nur Aisyah belum 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 sharing nih terkait dengan bagaimana sih awal mula pendekatan kepada mereka sehingga Nur Aisyah kayaknya sudah bisa melatih mereka. Mereka juga lebih leluasa kepada Nur Aisyah bercerita kayak gitu. Padahal waktunya cukup singkat kan 20 hari. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin konfirmasi bahwasanya kita itu mulai latihan itu dari tanggal 17 Agustus dan sewaktu itu Kemensos itu kunjungannya tanggal 20 dan itu sangat mepet segitu kan. Nah, jadi waktu itu caranya saya mulai pendekatan itu dari tanggal 16. Nah, tanggal 16 itu waktu itu sebelum itu kan saya di SAD Sukajadi Kak. Jadi belum sempat ke Pematang Kejumat. Jadi tanggal 16 saya dijemput ke Pematang ke Jumat karena memang proyek saya khususnya kebudayaan. Makanya tanggal 16 itu waktu itu juga ada kunjungan Kemensos untuk mensurvei wilayah. Nah, jadi waktu itu itulah waktu kesempatan saya untuk melakukan pendekatan kepada kader-kader seperti Lara ataupun Rasti. Waktu itu saya cuma ketemu Lara sama Rasti gitu kan. Jadi waktu itu ketemunya pun agak tidak disengaja. Nah, waktu itu kami latihan membaca, menulis begitu kan. Dan waktu itu Lara dan Rasti cukup antusias untuk melakukan hal demikian. Terus tidak lama itu dia ngajak saya untuk apa? Untuk
berenang bukan berenang, mandi di sungai. Nah, mandi di sungai for the first time, kayak aku baru pertama kali mandi di sungai, dan di bawahnya itu lumpur Kak. Kalau misal kita pijak itu masuk gitu kan. Jadi agak takut, malah posisinya agak mau sore gitu kan Kak. Jadi ya udahlah, kita iyain supaya mereka juga keambil gitu hatinya, udah percaya gitu untuk melakukan. Jadi kita kita mandi sungai itu posisinya masih ada tamu. Saya pulang dengan keadaan basah kuyup untuk masuk ke dalam rumah itu. Sudah itu selesai dari situ, barulah besoknya mereka mau saya ajak apa namanya, latihan itu. Dan untuk kader-kader yang lain seperti Juli ataupun Meti dan Susi itu saya ajak aja langsung, karena dua temannya sebagai kader juga sudah saya rangkul gitu. Jadi mereka lebih percaya karena sudah ada temannya. Begitu sih Kak. Luar biasa ya pendekatannya, yang mandi ke sungai dulu nih biar deket sama kadernya. Sungguh luar biasa. Butuh perjuangan juga karena kan kita yang biasanya di kota juga tidak terlalu ini sering mandi di sungai ya. Bahkan di sini juga tidak ada lagi sungai. Sungai Batanghari pun tidak bisa untuk mandi, kan beda sama yang di komunitas kita. Oke, kita sudah berada di penghujung. Mungkin saya ingatkan kembali untuk Sobat Esungkara yang hadir bisa mengisi link absensi yang dibagikan di kolom chat box. Setiap peserta yang mengisi link tersebut nanti akan mendapatkan sertifikat yang dikirimkan secara langsung ke email masing-masing. Mungkin masih kita buka untuk satu pertanyaan lagi menjelang tutup. Ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau tuliskan pertanyaannya di chat box room ini. Oke, ini ada pertanyaan untuk Nur Aisyah. Kak, apakah Kak Nur Aisyah tidak takut ketika diajak mereka mandi ke sungai? Karena kan itu posisinya baru pertama kali, dan Kak Nur Aisyah juga belum pernah mandi di sungai sebelumnya. Gimana Kak perasaan Kakak? Jujur waktu itu posisinya kan juga di situ lumpur ya Kak. Kalau dipijak itu masuk kakinya kan. Jadi saya agak khawatir, malah di bawah itu banyak akar-akarnya. Jadi saya parno-parno sendiri karena dengar kabar dari Lara kalau dia itu pernah dipatok gitu. Maksudnya agak sore. Jadi agak khawatir sendiri kan Parno. Tapi waktu itu berjalan aja karena mereka itu main apa ya namanya ya. Kalau yang kita tutup mata terus cari-cari orang itu kayak Cina buta gitu loh Kak. Iya, iya, Kayak umpet gitu ya. yang itu. Jadi di air posisinya. Jadi lama nggak lama tuh kayak asik sendiri aja, ngalir aja gitu. Jadi rasa takut tadi hilang karena udah kebiasa, udah asik sendiri gitu sama teman-teman yang lain. Kadang-kadang itu sih. Oke, terima kasih. Sungguh menarik, Nur Aisyah, teman-teman yang lain. Baik, aku mau ngucapin terima kasih untuk Arimbi, Lita, Janet, Nahda, Nur Aisyah, dan Naswa yang sudah sharing terkait dengan pengalamannya pada kesempatan magang internship bersama Pudi Sumatera. Terima kasih banyak, sungguh luar biasa sekali teman-teman. Eh, Cerita pengalamannya yang luar biasa. Semoga sukses selalu dimanapun teman-teman berada untuk program internship ini. Untuk Sobat Es Tungkara, kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik menarik lainnya di Ngobrol Inklusif. Ngobrol Inklusif ini diselenggarakan secara rutin setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 3 sore untuk membahas informasi seputar inklusi sosial. Program ini merupakan kerjasama kemitraan dan TV Desa melalui program Estungkara yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang inklusif di Indonesia. Untuk masyarakat adat dan etnis minoritas, khususnya perempuan adat dan disabilitas dengan kelompok minoritas lainnya. Sampai jumpa di minggu depan dengan topik yang diskusi lebih menarik lainnya. Saya Ulfi Monika Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.